Sabar ya, sabar dulu. Gua ambil minum dulu ini. Aduh, gerah banget, gerah banget. Nah, bentar, bentar, bentar. Oh, kita mau ngapain kita? Kita mau ngapain, bro? Kita itu mau belajar, ya kan? Besok tanggal 20 itu gua UTS. Berarti hari Kamis ya? Ya nggak sih, Kamis ya. Kamis ke UTS. Dua matkul, logika, algoritma, dan matematika diskrit. Oke, berhubung ada 2 malam, kita dibagi. Jangan semuanya, jangan digabungin ya. Itu udah matematika dua-duanya. Oke, kalau kita gabungin antara logika, algoritma, dan matematika diskrit, mati kita. Masuk nggak ilmunya? Stres ya. Kemungkinan kemungkinan besar itu yang bakal keluar itu logika proposisi, kemudian membuat kasus ya di codingnya nanti, kemudian apa lagi ya? Buat kasus itu, oh ini flowchart aja, flowchart bro. Terus udah mungkin kita satu-satu dulu ya bro ya, berhubung berhebeng ini ya, kita satu-satu, jangan sekaligus. Kita belajar apa dulu? Logika proposisi bro. Logika proposisi proposisi. Oke. Jadi logika proposisi itu setahu gua ada negasi, kemudian kan? Negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Oke. Negasi itu pokoknya gitu bro. Satu pernyataan yang benar, misalnya aku sekarang makan, itu kan satu pernyataan benar. Maka berarti dibalik deh dari positif, kalau bahasa Inggris dari positif ke negatif itu berarti aku sekarang tidak makan. Itu negasinya adalah aku sekarang tidak makan. Oke, proposisinya adalah aku sekarang makan. Nah, seperti itu. Konjungsi itu dan N benar hanya jika dua-duanya benar. Intinya bro, berarti konjungsi itu intinya ketika hanya true dan true, maka nilainya true. Kalau true false, maka false. False true, maka false. False false, otomatis false. Kenapa? Karena yang benar hanyalah true and true, maka nilainya true. Ya kan? Oke. Contoh, saya berbicara
Gimana sih? Gitu sih. Yang maka-maka itu mana? Kok ini lebih simpel ya? Gimana gue? Hari ini hujan atau panas? Pokoknya rumusnya adalah ketika proposisi keduanya atau pernyataan keduanya true atau benar, maka bernilai benar. Gitu bro. Ntar kita nyari pesan ada fa'il. Fa'ilun. Nih kan ada kisi-kisinya ya. Kita lihat kisi-kisi. Oke. Mana ya? Fine. Ini mana? Ini bahasa Inggris. Gua kemarin udah bahasa Inggris sih. Logika proposisi. Nah, ini loh. Kita lihat di sini. Kan negasi udah ya, konjungsi. Kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol seperti itu. Sehingga semuanya pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Tahun 2004 adalah tahun kabisat. Bulan Februari tahun apabila pernyataan di atas dinegasikan maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Tahun bukan tahun kabisat. Bukan. Dan pernyataan di atas dapat diiringi kalimat konjungsi sebagai berikut. Tahun adalah tahun kabisat dan bulan Februari bernilai benar adalah tahun kabisat. Salah. Kan? Benar. Nih, ada 4 contoh. Kenapa ada 4 contoh? Karena kita melihat pernyataannya. Ya. Ada pernyataan true dan true. Kan 2 pernyataannya. Ada pernyataan true dan true, itu pertama contohnya. Kemudian ada true false, kan? Pasangannya. Kemudian ada false true, ya kan? Kemudian ada false false. Sama-sama. Kita yang pertama dulu. Pertama true true. Tadi itu sudah saya jelaskan. Kalau pernyataan keduanya true, maka nilai akhirnya atau akan bernilai benar atau bernilai true. Oke, contoh. Negasinya tahun 2004 adalah tahun kabisat. Oke. Itu negasi proposisi P. Kemudian proposisi G-nya bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, maka setelah dinegasikan adalah jadi negatif, kata gue kan negatif tadi, berubah tahun 2020 bukan tahun atau tidak, bukan, maksudnya bukan tahun, bukan tahun kabisat. Itu negasi P. Negasi Q-nya bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Oke. Contoh yang tadi gue sebutin ya, ada 4 nih. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Karena di sini pernyataan pertamanya adalah true. Oke, nih tahun 2020 adalah tahun kabisat. Nah, ini adalah pernyataan true, pernyataan benar. Oke, dan ini adalah kata hubungnya yang dimiliki oleh konjungsi. Kita lihat pernyataan keduanya. Pernyataan keduanya adalah memiliki 29 hari di bulan Februari.
Nah, ini juga pernyataan yang benar. Makanya hasil akhirnya bernilai benar. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Salah. Kenapa salah? Ya, karena pernyataan pertamanya bernilai true, tapi pernyataan keduanya bernilai false. Berarti ketemu nih antara true dan false, maka otomatis hasil akhirnya bernilai false. Oke, seperti itu. Yang ketiga, tahun 2020 bukan tahun 2020 bukan tahun, kita garis bawahi, bukan. Nah, itu yang perlu digaris bawahi. Bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Nah, pernyataan pertama itu salah, false. Oke, dan pernyataan kedua itu true. Maka otomatis nilai akhirnya dari kedua pernyataan itu, karena yang bertemu adalah false dan true, maka nilai akhirnya adalah false. Seperti itu. Berarti sisanya contoh yang keempat adalah pernyataan false dan false. Maka nilai akhirnya adalah false. Gitu. Itu konjungsi. Kemudian disjungsi. Kalau tadi kata hubungnya menggunakan kata dan, oke. Kalau konjungsi disjungsi ini menggunakan atau dengan simbol seperti itu, oke. Oke, gitu pokoknya. Contoh ya, disjungsi. Presiden adalah pimpinan tertinggi, benar. Oke, kita lihat dulu. Disjungsi ini, kan kalau konjungsi ini hanya true ketika kedua pernyataannya true, berarti sisanya salah. Kalau yang ini kita belum tahu nih. Disjungsi. Benar jika salah satu benar. Lah, berarti kalau keduanya benar, salah dong nilainya gini. Benar jika salah satu benar. Oke, intinya gitu. Oke. Kalau konjungsi tadi, bernilai true jika keduanya true. Oke. Kalau yang ini bernilai true jika salah satu di antara keduanya itu bernilai true. Itu aja intinya. Oke, contoh. Benar, benar, salah, benar, salah. Oh, berarti intinya jika keduanya bernilai false, maka false. Iya, kayak gitu. Contoh, pernyataan pertama. Tahun 2000 adalah tahun kabisat. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Oke. Pernyataan itu kan dua pernyataan. Pernyataan pertama itu proposisi P, pernyataan kedua proposisi Q. Maka dari proposisi kita negasikan, negasinya negasi Q. Negasi P dulu, negasi P itu tahun 2020 bukan tahun kabisat. Negasi Q-nya bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Bukan itu. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Oke. Contohnya, tahun 2020 adalah tahun kabisat. Kok pakai dan lagi ini?
kok pakai dan lagi nih. Pokoknya gitu. Contohnya gimana contohnya? Hari ini hujan, hari ini panas, hari ini hujan atau panas? Hari ini hujan, hari ini panas, berarti hari ini dia cantik. Hari ini dia bau. Berarti kalau kita sambungkan menggunakan kata atau kata penghubung yang dimiliki oleh disjungsi, maka hari ini dia cantik atau hari ini dia bau. Seperti itu. Nah, hari ini hujan atau panas? Oh ya gitu dah, pusing bah. Hari ini hujan. Oh, hari ini kan hari ini hujan. Oke, kita next. Daripada pusing, kita next. Oke, intinya gitu. Kalau ada contoh nih, misal saya tahu. Oke. Kita ke implikasi. Implikasi itu kalau tadi konjungsi disjungsi itu menggunakan dan atau. Kalau implikasi itu menggunakan jika maka. Jika hujan maka terang, jika hujan maka mendung. Oke. Implikasi nggak ada ininya nih, anjay. Implikasi pernyataan majmuk yang dibentuk oleh kata hubung jika maka disebut implikasi dengan simbol untuk anjay label untuk menentukan nilai tabel kebenaran. Perhatikan contoh berikut. Ininya apa rumusnya? Benar, salah, salah, benar, salah, benar. Kok gitu sih? Contohnya, semua orang akan mengalami masa tua. Semua orang akan meninggalkan dunia. Jika semua orang akan mengalami masa tua, maka semua orang akan meninggal dunia. Benar. Kenapa benar? Karena kedua pernyataannya bernilai benar atau true. Baik itu proposisi P atau Q, keduanya true, maka hasilnya adalah true. Oke. Berbeda jika pernyataan pertamanya bernilai benar dan pernyataan keduanya bernilai salah. Contohnya, semua orang tidak akan mengalami masa tua. Itu proposisi P. Kemudian, semua orang akan meninggal dunia. Itu proposisi Q. Maka setelah disambungkan menggunakan jika, semua orang tidak akan mengalami masa tua, maka semua orang akan meninggal dunia. Itu kan tidak nyambung bro maksudnya. Oke, maka hasil akhirnya berhubung di sini adalah true dan false, maka hasil akhirnya false dan true. Oke, maka hasil akhirnya adalah salah dong gua. Berarti kok gitu sih? Iya juga. Oh gini berarti yang salah. Semua orang akan meninggal dunia. Semua orang akan mengalami masa tua. Itu proposisi P-nya. Oke. Proposisi Q-nya adalah semua orang tidak akan meninggal dunia. Jika sambungkan, semua orang akan mengalami masa tua. Jika semua orang akan mengalami masa tua, maka semua orang tidak akan meninggal dunia. Nah,
itu bernilai false. Kenapa false? Karena pernyataan pertamanya adalah true dan pernyataan keduanya adalah false, maka hasil akhirnya otomatis false. Oke? Tapi ketika kita balikan, yang bernilai false-nya itu pernyataan pertamanya dulu, baru pernyataan keduanya true, maka itu akan bernilai true. Contoh, semua orang tidak akan mengalami masa tua. Itu pernyataan P dan bernilai true. Oke, pernyataan pertama bernilai true. Pernyataan keduanya, semua orang akan meninggal dunia. Itu pernyataan kedua dan bernilai false. Salah dong gua. Itu kan contoh, pusing gua. Semua orang tidak akan mengalami masa tua. Pernyataan pertama dan bernilai false. Oke kan? Pernyataan keduanya, semua orang akan meninggal dunia. Pernyataan kedua bernilai true. Maka otomatis hasil akhirnya bernilai true. Kenapa? Karena nyambung. Gitu, bro. Karena rumusnya gitu. Berarti kalau disambungin, jika semua orang tidak mengalami masa tua, maka semua orang akan meninggal dunia. True dong. Kenapa? Karena meninggal itu tidak memandang gitu, bro. Next, kita lanjut. Biimplikasi itu jika dan hanya jika. Pokoknya gitu. Jika P benar salah nilai. Udah. Mana contohnya? Oke. Biimplikasi ini bernilai true jika pernyataannya sama. Entah itu bernilai salah, entah itu bernilai benar. Contohnya, jika dan hanya jika aku minum, itu pernyataan pertama. Oke. Aku kembung, itu pernyataan kedua. Berarti kalau disambungin menggunakan biimplikasi, jika dan hanya jika aku minum dan hanya jika, gimana dong? Jika dan hanya jika aku minum dan hanya jika aku kembung. Berarti kalau kembung gara-gara minum, benar nilainya. Kenapa? Karena kedua proposisinya dong, kedua pernyataannya true gitu bro. Iya, seperti itu. Berarti kalau kita simpulkan di logika proposisi ini, negasi itu kebalikan aja. Kalau positif ya negatif, kalau negatif ya positif. Itu aja bro, negasi. Konjungsi atau ya kan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar, berarti kalau sisanya salah. Kemudian disjungsi atau konjungsi dan disjungsi atau pernyataannya atau rumusnya hanya bernilai salah jika kedua pernyataannya salah, itu intinya. Kemudian implikasi itu rumusnya keduanya bernilai benar, maka hasil akhirnya bernilai benar. Oke. Dan jika pernyataan pertamanya bernilai salah, pernyataan keduanya bernilai benar, maka itu benar. Berarti kalau pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, itu salah nilainya. Berarti kalau salah. Oke, paham.
Kemudian terakhir di implikasi itu gimana sih diimplikasi? Oh, diimplikasi itu bernilai benar bisa akan pokoknya bernilai benar jika kedua pernyataannya sama, entah itu keduanya true, entah itu keduanya false. Itu pusing juga ya. Udah gitu aja bro. Udah, makasih udah nemenin gua. Oke, thank you very much banget ini. Lope semua buat kalian. Sebenarnya satu lagi belum ngoding itu, tapi kan saya butuh laptopnya lama lagi nanti. Nah, makanya kita udahan. Thank you. Aduh.